Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih semangat semua? Coba dites ya, mana semangatmu? Mana, mana, mana? Iya, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Kepala Sekolah dan Bapak Wakil, Bapak Ngadi dan Bapak Ibu Guru semua atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan budaya positif. Kita sama-sama belajar nih, ini juga sharing untuk pembelajaran saya juga. Sebelumnya saya mau pantun nih. Tolong nanti bilang jos ya, yang semangat ya. Hari libur panen duren. Jos. Masak telur dicampur nasi. Jos. Untuk Bapak Ibu yang paling keren. Jos. Izinkan saya untuk memulai presentasi. Jos. Oke Bapak Ibu, langsung saja budaya positif. Sebelumnya materi yang kita akan pelajari hari ini ada 6 nih. Yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Silakan dibersani dulu video berikut ini ya. Oke, tadi ada video inspiratif. Ada yang bisa memberi masukan tentang apa isi video tersebut? Monggo. Itu tadi ada landak ya, landak yang dijauhi sama teman-temannya. Ada yang mau ngasih tahu? Waski? Pahlawan? Nggak ada? Karena duri-duri landak itu bisa membahayakan teman-temannya, karena teman-temannya mempunyai pikiran yang positif, maka kemudian ada ide untuk menutupi yang agitatif itu dengan apa itu tadi ya, kapas atau gabus, sehingga nanti teman-temannya itu bisa bebas untuk bermain dengan dia. Gitu. Terima kasih Bu Ismi, tepuk tangan buat Bu Ismi. Ya, tadi ada kisah inspiratif tentang seekor landak. Landak itu kan berduri nih. Kemudian banyak teman-teman yang menjauhi karena takut sama durinya. Nah, apa yang dirasakan landak setelah dijauhi teman-temannya? Sedih, murung, gelisah. Tapi setelah teman-temannya berpikiran positif bahwa oh itu ternyata adalah kelebihannya landak, maka teman-temannya berusaha untuk meminimalisir bahaya yang akan ditimbulkan dengan durinya, yaitu dengan membawakan kapas atau busa sehingga teman-temannya bisa leluasa untuk bermain
dan memeluk landak tuh. Nah, yang pertama materi disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Coba sekarang Bapak Ibu tolong kepalkan tangan Anda. Ya. Kemudian sobek secari kertas atau barang-barang yang ada di dekat Anda dalam genggaman kepalan tangan. Kemudian coba minta teman Anda untuk merayu, untuk menggenggam barang yang ada dalam tangan Anda. Kira-kira bisa atau enggak? Bisa dirayu atau dipaksa? Gimana? Meminta untuk menyerahkan benda yang ada dalam kepalan tangan Anda. Kira-kira gimana? Susah ya? Susah ya? Misalkan kita begitu mencintai barang itu, misalkan secari kertas ditaruh di kepalan tangan, kemudian teman Anda itu berusaha untuk meraihnya, untuk mendapatkannya, merebut. Bisa atau enggak kira-kira? Akan dikasih apa enggak? Enggak ya? Iya, berarti dengan sendirinya kita itu sebenarnya tidak dapat mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, ini ilusi kontrol. Ini bahwa ilusi guru mengontrol murid itu sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid, hanya bisa mengarahkan saja. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu juga sebuah ilusi. Nggih. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, contohnya pemberian hadiah atau penghargaan, itu ternyata juga ilusi. Dan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga nggak betul. Nah, kita mencoba mengubah orang lain itu ternyata tidak bisa, karena hanya diri mereka sendiri yang dapat mengontrol dirinya sendiri. Dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Dan semua perilaku itu ada tujuannya. Misalkan ada anak yang nakal, misalkan mainan air, itu ternyata ada tujuannya mereka mainan air tuh. Misalkan pengen kesenangan atau biar temennya buat lucu-lucuan gitu. Sebenarnya semua yang dilakukan murid kita itu pasti ada tujuannya. Nah, apa makna disiplin? Disiplin itu artinya belajar. Nah, disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Tetapi di kebanyakan kita kecenderungannya adalah menghubungkan dengan kata disiplin menjadi sebuah ketidaknyamanan, yaitu disuruh patuh. Itu kan ya, bayangannya itu disiplin itu suatu paksaan, bukan secara sadar gitu. Berikutnya nilai-nilai kebajikan universal itu dalam profil pelajar Pancasila sudah ada beberapa nilai kebajikan. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan gotong royong serta kreatif. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, sebenarnya manusia itu memiliki motivasi secara eksternal ataupun motivasi secara internal. Kalau eksternal biasanya karena ada hukuman, takut dihukum, karena ada paksaan orang lain, baru itu namanya motivasi eksternal. Karena takut untuk mendapatkan hukuman. Yang kedua, motivasi eksternal karena berharap mendapatkan hadiah atau penghargaan. Itu juga eksternal. Yang paling baik dalam tujuan disiplin positif yaitu motivasi secara internal, yaitu benar-benar kesadaran dari individunya masing-masing. Jadi dia itu sadar untuk menghargai diri sendiri, makanya akan taat kepada peraturan.
Nah, ini ada filosofi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kalau kita memberikan hadiah atau penghargaan atau reward, itu ternyata pengaruhnya hanya dalam jangka pendek saja. Dan kalau dengan menghukum, itu juga hanya sesaat itu takut, tapi nanti bisa diulangi lagi oleh siswa. Dan ternyata penghargaan atau hadiah itu bisa mengurangi motivasi intrinsik. Gara-gara akan mendapatkan hadiah, misalkan kemarin Kemah pengen mendapat hadiah, kelompoknya menjadi regu terbaik, akhirnya dia berusaha terbaik, tapi itu sebenarnya hanya meningkatkan motivasi eksternal saja, bukan secara internal setiap siswa, karena ada hadiahnya. Coba kalau nggak ada hadiahnya, akhirnya pada males tuh. Dan kasihan juga untuk siswa yang tidak mendapatkan hadiah, nanti merasa tersakiti gitu. Kemudian berikutnya yaitu kita memberikan apresiasi dalam beberapa hal. Ada apresiasi secara khusus, secara pribadi, kemudian bergantian kepada semua murid dan secara konsisten. Jadi sebagai wali kelas kita seberapapun nakalnya murid kita, tetap kita harus mengapresiasi. Misalkan, oh anak ini sering bolos, begitu berangkat kita jangan malah memanggil kemudian menghukum gitu. Malah kita dekati, oh bagus kamu hari ini sudah berangkat nih. Soalnya kalau nanti kita marahin akhirnya bolos lagi gitu. Berikutnya, ini contoh pembuka ya pada situasi yang pertama pada saat menolong murid baru di kelas kita. Pembukanya, kemarin saya perhatikan. Oh berarti gurunya memperhatikan, jadi anak merasa dihargai gitu. Nah, nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali ya, kemarin menolong temennya ya gitu. Yang kedua, pada saat membantu teman-temanmu di tugas kelompok, itu nilai kebajikannya menunjukkan kepedulian. Dan pembukanya itu, saya menghargai, kayak misalkan ada yang bolos terus berangkat, saya menghargai kamu hari ini berangkat. Berikutnya, pada saat kamu memungut kotoran kertas yang berserakan di lantai, kita juga mengapresiasi kebajikan yang telah dilakukan siswa, yaitu terima kasih ya untuk kebersihan yang sudah kamu lakukan gitu. Dan untuk rasa tanggung jawabmu menjaga kebersihan kelas gitu. Jadi kita hargai sekecil apapun yang kebajikan yang mereka lakukan. Nah, sekarang ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Coba barangkali ada yang bisa tahu. Yang pertama, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena telah terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ayo, konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Contoh Bu, apa ini?
Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK itu konsekuensi, karena itu pas pelajaran PJOK sekalian buat pemanasan, Pak. Nah, itu jawabannya nih. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, dan ini biasanya sesuatu yang memaksa. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hatinya dalam jangka waktu yang lama. Misalkan zaman dulu kita dihukum karena kukunya panjang digetok pakai penggaris nih. Itu akan terngiang-ngiang sampai sekarang saya dewasa misalkan. Tuh masih ingat. Atau dulu pernah ditampar sama guru, padahal orang tuanya nggak pernah nampar di rumah. Itu akan terngiang-ngiang, oh ternyata bapak guru ini dulu pernah nampar saya gitu. Akan terngiang-ngiang. Soalnya itu hukumannya. Kemudian konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Seperti tadi, telat pelajaran olahraga disuruh muter di lapangan 2 kali, itu juga merasa tidak nyaman, tapi dalam waktu yang pendek tuh. Dan kalau hukuman itu anak akan membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian anak akan merasa marah, bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Itu kalau hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, itu anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Berikutnya yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tadi sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, dan restitusi itu merupakan pilihan. Hukuman itu membuat rasa tidak nyaman pada jangka waktu yang panjang, kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek, dan restitusi itu untuk menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian nah, ini peraturannya ya. Kalau hukuman itu kamu harus apa gitu. Kemudian kalau konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau restitusi itu kalimatnya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Terus hukuman akibatnya anak akan membenci peraturan. Kalau konsekuensi akan menghormati peraturan, dan kalau restitusi anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Ciri-ciri restitusi itu ya, bisa memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi, bukan pada masalahnya. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang ketiga yaitu materi keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Keyakinan kelas itu berbeda dengan tata tertib atau peraturan kelas ya. Kalau peraturan kelas itu hanya lingkupnya kecil aja. Kalau misalkan sudah bisa lingkupnya lebih besar lagi menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu yang akan membuat lingkungan positif dan akan menjadi budaya positif di sekolah. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, karena untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Seperti kita kalau diatur kayaknya
paksaan gitu. Tapi kalau sudah yakin, oh iya aku salah karena melanggar keyakinan ini, insya Allah dengan kesadaran sendiri kita bisa memperbaikinya. Ini contoh pembuatan keyakinan di kelas 7. Ketika belajar jangan berisik. Kemudian selalu aktif, tidak boleh terlambat. Dari belajar tidak boleh mengatakan kata-kata yang menyakitkan. Dari Janur, keyakinan kelasnya bersih dan banyak hiasan. Film di proyektor ya, kita tengahkan ya sama nontonnya. Kemudian Azara, tidak boleh membolak, tidak boleh merusak fasilitas kelas. Tasya, nggak boleh berbicara saat guru atau teman menjelaskan. Nizam, tidak boleh angkat. Kelas bersih nyaman, kipasnya baru. Pagi, bersih, jangan dilarang berisik dan tidak boleh alfa. Oke, anak-anak, semua tadi saya bacakan semua keyakinan kelas yang sudah kalian tuliskan. Mereka dapat menyimpulkan yang kalian inginkan. Sebagian besar yang pertama yaitu menginginkan kelas yang nyaman. Betul? Betul. Kelas yang nyaman. Nyaman kriteриanya di bagian tersebut kalian. Kalau tadi ya bersih. Kemudian ada kipasnya, adem ya. Adem, ada kipasnya. Kemudian apa lagi? Banyak hiasan kelas. Banyak hiasan. Berarti siap-siap ya, lain kali kita buat hiasan yang terlihat ya kelasnya gitu. Yang kedua, tadi sebagian besar dari kalian adalah sekolah yang rajin, tidak boleh membolos. Tidak boleh membolos. Berarti apapun yang kalian lakukan atau alami, misalkan sakitnya harus bilang sama Museka, izinnya harus bilang sama Museka ya. Gak boleh tanpa pemberitahuan atau apa. Yang ketiga, tadi konduksi dalam pembelajaran ya enggak? Soalnya tadi ada banyak yang bilang tidak boleh berisik.
Ya gitu ya. Jadi keyakinan kelas itu betul nggak kalau misalkan dari guru aja pendapatnya? Enggak ya. Jadi keyakinan kelas itu harus disarankan dengan murid untuk sebagai apa ya, musyawarah, hasil musyawarah bersama. Nah, dari tadi yang tidak boleh telat, tidak boleh bolos, itu ternyata dibuat keyakinan kelasnya. Itu yang pertama kenyamanan, yang kedua kebersihan, 3 tanggung jawab, 4 komitmen, 5 saling menghargai, 6 saling menyayangi, 7 semangat belajar, dan 8 keamanan. Jadi kata-katanya lebih adem ya daripada kayak tata tertib atau peraturan gitu. Dilarang membuli, berarti nanti dibuat keyakinan kelasnya saling menyayangi. Kemudian tidak boleh berisik dan mengumpulkan tugas tepat waktu, berarti keyakinan kelasnya semangat belajar. Tidak boleh merusak fasilitas kelas, ya berarti tanggung jawab atau komitmen. Jadi dari kelas 7B itu, dari hasil kesepakatan bersama, keyakinan kelasnya ada 8 poin gitu. Nah sekarang kalau misalkan ini ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini berarti keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Apa? Nah, ini Bu, tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kenyamanan? Saling menyayangi, saling menghormati. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Semangat belajar. Komitmen, disiplin. Terus apa? Saling menghargai juga nih. Terus dilarang melakukan kekerasan. menyayangi. Saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Ya bagus Pak Ibri. Terus bergantian atau menunggu giliran. Jadi apa keyakinan kelasnya? Disiplin, saling menghargai orang lain. Terus menggunakan masker, kesehatan, keamanan. Jangan berlari di kelas atau koridor, menghargai. Kemudian keamanan juga, keselamatan juga nih. Nah ini jawabannya. Next, materi yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Setidaknya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, rasa ingin dikasih sayangi dan ingin diterima. Yang kedua, penguasaan. Kemudian ada kesenangan, bertahan hidup, dan kebebasan. Jadi walaupun siswa kita nakal, itu sebenarnya mereka berusaha untuk mencari kebutuhan dasarnya gitu, sesuai tujuannya. Misalkan ada anak yang berantem gara-gara rebutan pacar. Iya, itu berarti kebutuhan dasarnya apa? Iya, ingin dikasih sayangi, ingin memperoleh cintanya gitu. Kemudian ada anak yang saling lempar-lemparan kertas di kelas. Itu juga sebenarnya mereka nggak nakal. Mereka itu hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu keberadaan diri, pengen berkuasa atau pengen diperhatikan gitu. Atau merasa senang jahili temennya itu senang gitu. Next, yang kelima yaitu 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Penghukum ini yang rata-rata kita sering lakukan nih, baik secara fisik maupun secara kata-kata, secara lisan yang barangkali menyakiti siswa kita. Misalkan apa? Misalkan ada siswa yang mencontek atau apa ya, mencontek ya Bu. Nanti kata-kata kita bisa kemana-mana ya kalau misalkan marahi siswa. Atau
ada yang nyontek di pahanya kita keplak gitu ya misalkan, itu berarti kan sudah menghukum secara fisik. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah gitu. Misalkan ada orang yang mencontek, oh kamu mencontek, kamu melukai Bu Eka loh, kamu sudah tak kasih kepercayaan, ternyata kamu mengkhianati. Iya. Itu akhirnya siswa menjadi merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Nah, teman juga kita sering lakukan ya, misalkan ngomong dengan siswa itu kayak sebagai teman. Tolong dong ambilkan ini, itu kan kayak teman. Terus pemantau. Nah, yang paling dianjurkan ternyata adalah posisi kita sebagai manajer atau pemimpin pembelajaran. Nah ini ya, untuk penghukum itu guru melakukan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Pembuat rasa bersalah itu berceramah dan mengatakan kamu seharusnya, atau ibu kecewa karena kamu melakukan itu. Itu pembuat rasa bersalah. Kalau teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau itu menghitung dan mengukur. Manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti keyakinan apa yang sudah kamu langgar dan sebagainya. Terus kata-katanya, kalau sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kalau pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya terus-menerus. Ibu stres. Itu membuat anak merasa bersalah. Terus sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Terus kalau sebagai pemantau, kata-katanya apa peraturannya? Dan sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Berikutnya hasilnya. Kalau penghukum itu siswa cenderung memberontak dan menyalahkan orang lain dan berbohong. Seperti ini ya yang rata-rata kita sering alami ya. Kadang siswa menyalahkan orang lain atau berbohong dan memberontak. Enggak kok, aku enggak salah, salahnya dia gitu. Berikutnya kalau pembuat rasa bersalah itu menyembunyikan, terus menyangkal dan berbohong juga. Teman itu merasa tergantung dan pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi saja. Tapi kalau diawasi, akhirnya dia melakukannya lagi. Dan kalau manajer itu benar-benar menguatkan karakter pribadinya. Nah, untuk muridnya, kalau sebagai penghukum setelah dihukum, biarkan saja, nanti juga nggak marah-marah lagi. Atau kemarin ada yang bilang, oh papa saya aja di rumah nggak pernah nampar misalkan. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, murid akan berkata, maafkan saya ya pak. Terus sebagai teman, saya pikir bapak teman saya, ternyata begitu. Nah sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, itu karena sering diberi bintang misalnya kalau melakukan sesuatu. Nah kalau sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Kemudian untuk dampaknya pada murid, kalau dihukum ternyata murid itu cenderung mengulangi kesalahannya. Kayak misalkan ada yang murid mencontek, itu kalau kita hukum ya cenderung melakukannya lagi gitu. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, murid akan merasa rendah diri. Dan sebagai teman itu murid akan tidak mandiri dan tergantung pada gurunya. Terus pemantau itu akan menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, sedangkan sebagai manajer, murid akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Nah, sekarang ayo tebak posisi counter guru. Ini kalau kata-katanya yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu, berarti apa Bapak Ibu? Sebagai saya kecewa sekali dengan kamu, berarti sebagai pembuat rasa bersalah. Yang kedua,
kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti sebagai penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak sebagai teman. Berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa? Manajer. Sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini baru manajer. Kamu selalu nih yang paling terakhir ngumpulin tugasnya. Ini berarti sebagai penghukum. Yang terakhir yaitu materi segitiga restitusi. Tadi restitusi adalah sebagai upaya untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada ya. Ini langkah-langkah segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas kata-katanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tuh. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kata-katanya yaitu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, itu merupakan menanyakan keyakinan murid. Nah ini misalkan ada kasus 1 ya. Contoh penerapan segitiga restitusi. Pak, apa kamu tahu kenapa boneka panji ke sini? Oh, coba tolong ceritakan kronologinya bagaimana? Ya, boneka itu saya membacakan kecil kebanyakan. Ia kasih dapat, saya diketahui oleh pengawas keuanganku. Oh begitu. Saya yakin setiap pelajar itu pasti melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu bagus sudah mau mengakui kesalahan kamu. Iya Bu, saya minta maaf. Kenapa kamu menconteknya? Pak, karena pelajarannya begitu sulit, jadi saya memutuskan untuk ini. Dari kecil kami minta maaf Bu. Menurut kamu tindakan itu benar atau salah? Salah Bu. Saya tidak setuju terhadap mengajarkan penilaian habis respon. Nah, untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan saat ujian berlangsung? Saya akan belajar lebih betul supaya itu hati berbakar apabila saya belum tahu supaya saya belajar. Bagus, Bapak Ibu guru pasti akan senang membimbing kamu, Eva. Jangan mencapai tadi ya. Terima kasih guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haikolia dan saya cantik. Terima kasih banyak telah membimbing kami. Saya akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan saya akan belajar sungguh-sungguh sebelum ujian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang kedua. Lalu, menurut kamu, bahwa yang mereka lakukan itu
Semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari sekolah yang kamu lakukan ini ya. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan. Saya dituntut oleh guru BK untuk melakukan ini. Saya ketahuan membolos saat pelajaran. Saat guru semangat. Saya sangat menyesal karena telah bolos dengan teman-teman. Saya berjanji tidak akan melakukan bolos lagi, Bu. Terima kasih atas bimbingannya ya Bu BK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi contoh-contoh langkah-langkah dalam segitiga restitusi dalam mengatasi semua permasalahan siswa nih. Nah sekarang pertanyaannya, apakah semua masalah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi Bapak Ibu? Gimana? Bisa? Bisa. Oh, tergantung nih Pak. Kalau misalkan ada sesuatu yang melanggar hukum, misalkan anak minum minuman keras atau berzina dan lain sebagainya, itu berarti perlu tindakan khusus, yaitu menurut hukum dan peraturan yang ada gitu. Nah ini kesimpulan kita pada hari ini. Teori kontrol nih, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, ini makna disiplin yaitu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Tadi ada teori motivasi, itu untuk menghindari hukuman, motivasi ekstrinsik dan mendapatkan imbalan. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu untuk menghargai diri sendiri dengan menjalankan nilai-nilai kebajikan yang ada. Kemudian tadi 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar manusia tadi ada 5, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Sekian presentasi dari saya. Mari kita wujudkan pendidikan yang berpihak pada murid agar murid itu merasa nyaman, aman, dan tentram belajar di sekolah kita. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang telah menyampaikan materi tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menjadikan budaya positif di sekolah kita, di kerja ruang kerja kita, yang semuanya bermanfaat untuk kita demi anak didik kita semuanya. Demikian kegiatan pada siang hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.